Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, masih di minggu kedua kita kuliah online dari rumah masing-masing. Jadi hari ini masih pakai video. Lagi materinya minggu ini adalah perception and decision making. Oke. Jadi tadi udah saya kasih pertanyaan pagi-pagi, apa itu persepsi, lalu hubungannya apa dengan pengambilan keputusan atau decision making. Apa yang kamu tahu tentang kedua hal tersebut gitu. Jadi udah beberapa orang yang mengumpulkan, mungkin udah hampir semuanya. Beberapa yang udah saya baca, tapi nanti akan saya baca sisanya habis upload video ini kali ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi hari ini. Pindah seperti biasa ke PPT-nya, Perception and Decision Making. Jadi saya kemarin pernah nanya ke seorang atau beberapa teman kalian, udah belajar persepsi belum gitu? Oh, katanya udah belajar di psikologi umum 1 gitu. Jadi tapi di sini ngulang aja sebagai opening untuk topik Pio ini. Jadi persepsi adalah proses di mana individu melakukan interpretasi terhadap impresi yang didapatkan melalui panca inderanya mengenai lingkungannya gitu. Jadi apa yang terjadi di sekitarnya, apakah itu orang, apa itu kejadian, apa itu benda, terus ketika ditangkap stimulusnya oleh indera kita, apakah oleh mata, oleh bau, oleh peraba, itu lalu apa yang disimpulkan oleh otak kita, itu namanya persepsi. Nah, persepsi itu sebenarnya ada 3 faktor, mungkin juga udah pernah belajar ya. Jadi faktor situasi, faktor dari target yang kita persepsikan, dan faktor dari kita sendiri yang melakukan persepsi gitu. Jadi situasi itu kalau misalnya, oh ya, khususnya di mata kuliah kali ini persepsi itu kita bicara persepsi di tempat kerja gitu, karena ini mata kuliahnya PIO bukan lagi psikologi umum, jadi kita bicara persepsi di tempat kerja. Jadi kalau misalnya di sini situasinya itu ada 3 gitu ya, ada waktu, ada setting tempat kerja gitu. Setting kerja tuh tempat kerjanya seperti apa, bangunan seperti apa, fasilitas seperti apa, atau social setting. Jadi dengan atasan kita bagaimana, dengan teman-teman rekan kerja yang lain juga seperti apa gitu. Yang kedua itu dari faktor dari target yang akan kita persepsikan gitu. Misalnya dari novelty-nya, dari gerakannya, suara, ukuran, dan lain-lain. Atau dari pembuat persepsi itu sendiri gitu. Sikap kita kayak gimana sih sebelum kita melakukan persepsi gitu. Motivasi kita, motifnya apa gitu. Interest kita apa, pengalaman kita, ekspektasi apa. Jadi semua itu apa yang pernah kita alamin, apa yang ada dalam diri kita mempengaruhi persepsi kita ketika kita melihat sesuatu gitu. Atau bukan melihat aja, tapi kita mendapatkan stimulus dari luar, dari lingkungan. Nah, kalau misalnya dihubungkan ke decision making, itu biasanya jembatannya itu pakai attribution theory. Jadi attribution theory itu teori yang mengungkapkan usaha untuk menilai perilaku seseorang, apakah muncul dari internal atau eksternalnya gitu. Jadi kalau misalnya orang tuh tiba-tiba misalnya marah-marah, ya kita ketemu orang marah-marah gitu. Nah, marah-marah ini kita menilai apakah lebih banyak atau perilaku marah-marah ini dari internalnya munculnya atau dari eksternalnya, itu attribution theory gitu. Atau misalnya ketika kalau di PIO misalnya atau di organisasi, ketika penjualan menurun, ini pengaruh internal perusahaan atau eksternal perusahaan, dari lingkungan, dari politik, dari kebijakan-kebijakan lain, tren, dari persaingan dengan organisasi lain gitu. Itu attribution theory. Nah, ini model untuk attribution theory. Jadi ada individual behavior, ada perilaku. Kalau misalnya dilihat di atasnya tuh ada observation, jadi perilaku kita observasi, lalu kita interpretasi, distinctiveness-nya, konsensusnya, atau konsistensinya gitu.
Kalau distinctiveness-nya high berarti kemungkinan penyebabnya itu dari eksternal. Kalau low dari internal gitu. Sama semua. Konsensusnya kalau high berarti eksternal, kalau low berarti internal. Kalau misalnya perilakunya konsistensinya tinggi, konsisten sering dilakukan, mungkin dari internal. Tapi kalau misalnya konsistensinya rendah, kemungkinan itu dari eksternal. Jadi karena ada satu kejadian tertentu, akhirnya dia melakukan suatu perilaku. Tapi kalau perilakunya berulang, konsistensinya tinggi, berarti mungkin emang bawaannya kayak gitu dari internalnya memang seperti itu. Nah, di attribution theory itu ada error. Jadi kegagalan seseorang misalnya dalam menganalisis atau menginterpretasi proses perilaku seseorang gitu. Pertama itu misalnya ada fundamental attribution error gitu. Ya, fundamental attribution error itu melihat sesuatu hanya dari internal. Misalnya kalau misalnya seorang tadi satu perusahaan kita tuh penjualannya turun gitu. Nah, si bosnya atau atasannya hanya melihat bahwa pegawainya malas. Tapi dia nggak ngelihat misalnya apakah di luar sana trennya udah berubah misalnya, atau kompetitor jualannya barangnya lebih bagus atau gimana gitu. Enggak, tapi dia hanya melihat bahwa wah ini pegawainya malas, oh ini pegawainya kerjanya belum total gitu. Itu fundamental attribution error. Yang kedua itu namanya self-serving bias gitu. Jadi self-serving bias itu biasanya umum dilakukan oleh kita gitu sebagai manusia. Jadi kalau misalnya kita ya umum tapi harus dikurang-kurangi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mencapai keberhasilan, kita tuh selalu menganggap bahwa keberhasilan itu totally atau sepenuhnya dihasilkan atas usaha kita gitu. Tapi kalau misalnya kita gagal, kita nyalahin orang lain gitu. Jadi kayak banyak tuh misalnya ada orang yang beberapa tahun yang lalu misalnya saya punya kenalan yang gagal CPNS misalnya, atau gagal SNMPTN gitu. SNMPTN ya masih namanya, ya apapun itu ya, pokoknya SNMPTN, SPMB gagal. Terus kalau gagal dia punya pendapat bahwa orang lain nyogok, orang lain ya enggak juga gitu, belum tentu kan, itu hanya asumsi gitu. Jadi kalau misalnya dapat hal positif, dapat berprestasi, dapat suatu prestasi gitu, memuji diri sendiri, oh ya gue paling hebat, ini hasil usaha gue nggak sia-sia deh, bertahun-tahun belajar, atau kemarin kurang tidur nggak sia-sia. Tapi ketika gagal dia nyalahin orang lain, orang lain nyogok lah, orang lain punya link lah, atau misalnya orang lain bla 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 gitu. Itu self-serving bias. Nah, kita masuk ke decision making. Jadi itu jembatannya ketika dari persepsi menuju decision making itu biasanya melalui attribution error. Jadi seorang leaders atau seorang pengambil kebijakan di organisasi, kalau misalnya kalian nanti atau jadi pemilik perusahaan, atau misalnya jadi kerja, apakah jadi HR, atau misalnya punya anak, jadi apapun itu posisinya, punya anak buah, atau mungkin untuk mengambil keputusan untuk diri sendiri, itu kita harus melihat faktor internal dan faktor eksternal gitu. Jadi kayak balik lagi sih, kayak mungkin beberapa minggu yang lalu saya pernah tulis gitu, behavior itu kan interaksi antara function and situation gitu. Function itu sifatnya internal, situation itu sifatnya eksternal. Jadi ketika kita bicara behavior, kita bicara psikologi gitu, selalu bicaranya itu gitu, internal dengan eksternal. Nah oke, lanjut masuk ke decision making. Decision making itu biasanya dilihat dua hal. Pertama, kenapa ada decision making? Karena ada problem. Problem itu apa? Problem itu rintangan untuk mencapai tujuan organisasi. Atau problem tuh, masalah itu kesenjangan antara realitas saat ini dan harapan gitu. Itu problem. Jadi misalnya masalahnya adalah saya suka sama si A misalnya. Saya ngeceng si A. Tapi misalnya itu feeling saya. Realitanya saya suka sama si A dan saya pengen si A itu jadi pacar saya, misalnya kayak gitu. Ingin jadi pacar saya itu harapan, hope. Realitanya dia belum jadi pacar saya, dia belum suka sama saya mungkin gitu. Saya nggak tahu, dia belum suka, dan pasti kita belum jadian, belum pacaran. Di situ ada masalah gitu, antara kesenjangan antara realita hari ini dengan hope, itu masalah. Akhirnya apa? Kita harus membuat decision making.
Decision itu pilihan yang diambil dari dua atau lebih alternatif. Ya, alternatif tuh bukan bukan kan biasanya kalau alternatif tuh disebutnya sebagai cadangan gitu. Alternatifnya mau apa gitu. Jadi kalau yang awal kita nggak pakai atau gagal, kita ada alternatif. Nggak, tapi alternatif tuh pilihan hal yang akan kita lakukan, itu alternatif. Nah, jadi kalau tadi misalnya realita di sini, hope-nya di sini, ini ada kesenjangan, ada diskrepansi, harus kita seimbangkan. Jadi jaraknya jangan terlalu jauh gitu. Itu fungsi dari decision making. Jadi kalau misalnya saya atau kalian ngeceng si A, realitanya belum jadian tapi udah suka, berharap pengen jadian, ada hal-hal yang harus dilakukan. Hal-hal yang harus dilakukan itu melalui decision making. Apa mau WA, atau mau nge-DM Instagram, apa mau ngajak nonton, apa mau ngajak makan gitu. Itu kan decision making gitu. Kamu menentukan pilihan perilaku apa yang harus dilakukan supaya hope yang kamu udah bikin dengan realita itu semakin dekat gitu, dan akhirnya hope-nya tercapai. Itu jadi decision making. Nah, kita buka lagi problem tuh ada dua tipe. Jadi ada well structured problems dengan unstructured problems. Well structured problems itu masalah-masalah yang udah biasa gitu. Ya kita udah familiar, kita udah sering ketemu, udah tahu cara mengantisipasinya seperti apa. Unstructured problem itu masalah yang jarang ditemui atau mungkin belum pernah ditemui sebelumnya gitu. Jadi kayak misalnya kalian bawa kendaraan, bensinnya udah dikit lagi misalnya. Kalau kayak motor atau mobil zaman sekarang tuh kalau bensinnya mau habis tuh nyala kan gitu, logo mesin dispenser bensinnya nyala, oh berarti bensinnya habis. Itu well structured problem. Udah biasa bensin habis tuh gitu. Orang yang bensinnya udah mau habis tuh udah umum, tinggal nyari pom bensin udah beres gitu. Unstructured problems itu masalah jarang ditemui. Misalnya apa? Misalnya suatu kali kalian pakai kendaraan atau pinjam kendaraan orang yang kalau bensinnya habis nggak ada indikatornya gitu, nggak ngasih tahu bahwa bensinnya udah dikit lagi, tiba-tiba motornya mati aja gitu. Motornya mati, kalian baru pertama kali pakai kendaraannya, motornya habis, bensinnya habis sampai mati gitu. Terus kalian nggak tahu gitu sebetulnya ini mati kenapa gitu, apa mogok atau ada yang error atau apa, ternyata bensinnya yang habis gitu, kalian nggak tahu. Itu unstructured problem. Unstructured problem bisa nggak jadi well structured problem? Bisa, kalau misalnya udah semakin sering ketemu gitu. Jadi kalau jadi kayak ada satu cerita gitu ya. Jadi saya punya motor itu tuh nggak ada meteran bensinnya. Jadi kalau misalnya habis pun itu nggak ada warning indikator nyala bahwa bensin tinggal berapa liter, enggak gitu. Tapi dia punya tangki cadangan. Tangki cadangan tuh sekitar 2 atau 3 liter gitu. Jadi kalau misalnya motor lagi dipakai nih, motornya habis, mati kan motornya, kita puterin kerannya, pindahin ke bensin cadangan, dia jalan lagi, punya bensin 2 liter. Jadi kalau misalnya si motor tuh seliternya bisa 30 kilo, mungkin sekitar 60 kilo. Nah, waktu pertama kali awal-awal saya punya motor itu dan bensinnya habis, lu masih zaman pacaran sama istri, jadi bensinnya habis di Jalan Banda, dia lagi ngantar istri waktu itu saat itu pacar gitu, ngantar kemana, bensinnya habis, nggak bisa nyala lagi. Wah, panik tuh, keringet gede-gede banget. Terus akhirnya saya nyuruh istri saya saat itu gitu untuk nungguin motor, saya ke CK beli botol aqua, terus saya ke pom bensin, isi bensin di botol aqua, masukin ke motor. Saat itu keringatnya udah segede kayak biji jagung gitu, karena baru kan pertama kali punya motor, bensin sampai mati gitu. Selang beberapa tahun, jadi motor itu saya punya komunitasnya, dan itu jadi ribut gitu ketika yang lain juga mengalami hal yang sama. Bensinnya udah di udah di tangki cadangan, lupa, nggak diisi gitu, terus mati gitu. Nah, akhirnya ribut.
beberapa tahun kemudian saya ngalamin lagi kedua kalinya, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, sampai beberapa kapan ya, mungkin beberapa minggu yang lalu juga saya ngalamin pulang dari kampus, pulang dari Unibi, belum nyampe rumah motornya mati gitu. Tapi karena udah sering, akhirnya itu jadi well structured problem, masalahnya jadi familiar buat saya. Akhirnya nggak ada masalah, ya udah aja, biarin aja motornya mati, ya udah saya tungguin. Kebenaran istri belum nyampe rumah, saya telepon minta beliin bensin dong pakai gelas aqua gitu. Akhirnya pas istri lewat isi, udah beres gitu. Jadi structure problem ketika kita sering ketemu bisa jadi well structured problem. Oke, balik lagi ya ke PPT decision. Nah, decision juga ada dua, itu ada program decision dan non program decision. Jadi program decision tuh keputusan akibat masalah yang udah sering atau bisa dilakukan. Dia udah tahu caranya gimana. Kayak tadi, kalau motor saya mati, saya udah tahu. Saya harus cari botol aqua yang 1500, isi ke pom bensin, langsung saya masukin ke motor gitu. Apakah ke pom bensin, apa mau Pertamini misalnya, atau Shell, boleh gitu. Tapi saya udah tahu step-stepnya. Saya harus mengambil keputusan seperti apa. Cari botol dan gitu. Dan isi oleh bensin di tempat pengisian, terus saya masukin ke motor. Udah tahu gitu. Kalau non-program decision itu keputusan yang unik yang bisa jadi hanya untuk sekali penggunaan dan untuk masalah tertentu gitu. Jadi misalnya apa ya contohnya? Contohnya kehidupan sehari-hari aja ya. Dulu ada orang yang mobilnya mogok gitu. Jadi mobilnya mogok di tengah di jalan, tapi di kesana kesini jauh, nggak ada bengkel. Karena si kringnya putus, jadi si kring mobilnya putus. Akhirnya dia cari kawat, pakai kawat, jadi sambung antara kutub positif dengan negatifnya, disambung pakai kawat. Karena pastinya kalau si kring tuh ada kawat, tapi dia kalau misalnya bebannya berlebih dia akan leleh gitu, akan patah gitu. Jadi dia mati gitu, nggak nyambung listriknya. Tapi dia pakai kawat nyambung gitu. Akhirnya kalau nanti ada kelebihan itu, ini nggak akan kebakar, tapi minimal kendaraannya bisa jalan dulu sampai ke bengkel gitu. Non program decision cuma dipakai sekali untuk masalah yang unik, untuk sekali aja. Nggak, apakah dia pakai kawat jadi pakai terus, bisa aja, tapi nanti akan jadi menambah masalah baru. Jadi biasanya non program decision hanya dipakai sekali untuk masalah yang unfamiliar. Biasanya kalau dihubungkan, program decision ini akan berhubungan dengan well structured problem. Dan non-program decision itu akan berhubungan dengan unstructured problems. Jadi kalau misalnya sama kayak problem non-program decision pun, kalau misalnya ketika masalahnya tadinya unfamiliar sudah jadi familiar, unstructured problem udah jadi well-structured problem, maka non-program decision pun bisa menjadi program decision. Nah, minum dulu. Ada 3 hal ketika kita melakukan proses pengambilan keputusan atau decision making. Pertama, pendekatannya terhadap decision making. Kedua, kondisinya atau decision making condition. Ketiga, bias atau error. Apa aja pendekatannya? Bisa melalui rationality. Jadi rasionalitas kalau bahasa Indonesianya. Apa sih rasionalitas? Itu pilihan yang logis, konsisten, dan memiliki nilai terbaik. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP misalnya, terus kalian memilih antara mau beli, sebutlah Samsung Galaxy A50 atau mau beli Redmi Note 8 misalnya, kayak gitu ya, Samsung Galaxy A50 dengan Xiaomi Redmi Note 8 sama nggak tuh harganya ya kalian misalnya pengennya itu dua itu gitu, terus kalian pertimbangkan tuh dari speknya, dari harganya gitu. Nah itu rationality, kalian menggunakan rasionalitas untuk mengambil keputusan pembelian HP gitu. Yang kedua itu bounded rationality. Jadi rasionalitas itu sifatnya nggak absolut gitu, jadi sifatnya tidak akan menilai keseluruhan, karena ada beberapa informasi yang mungkin
tidak dapat kita proses. Jadi kalau misalnya bounded rationality itu artinya keputusan rasional tapi dibatasi kemampuan individu untuk memproses informasi. Ya kalau misalnya kayak tadi mau beli HP Xiaomi misalnya atau Samsung. Anggaplah sekarang barangnya harganya sama atau harganya beda-beda dikit. Terus kalian ngambil Samsung misalnya atau ngambil Xiaomi misalnya. Xiaomi deh ya. Jadi si Xiaomi ini dengan spek yang sama dia harganya lebih murah misalnya, lebih murah 1 juta misalnya gitu. Akhirnya kamu beli Xiaomi. Tapi secara yang kamu nggak tahu misalnya ternyata ketika misalnya servis spare partnya lebih gampang Samsung misalnya, atau HP Samsung lebih tahan banting dibanding Xiaomi misalnya ya, saya nggak tahu benar nggak tahan banting mana, tapi misalnya seperti itu namanya bounded rationality. Atau misalnya ketika kamu pengen beli HP, terus ketika antara Samsung dan Xiaomi kalian main ke BEC misalnya, di BEC ada promo, si Samsung tuh promo misalnya diskon 30% misalnya. Terus kamu akhirnya wah Samsung diskon 30%, akhirnya beli. Kamu nggak tahu juga bahwa ternyata di tempat di BEC di sudut yang lain si Xiaomi itu diskon sampai 40% misalnya. Jadi Xiaomi lebih murah. Akhirnya kamu udah kagok beli si Samsung gitu. Jadi itu bounded rationality. Karena kita nggak tahu kan informasi yang lain, kita punya keterbatasan untuk tahu seluruh informasi yang ada. Yang ketiga itu intuition. Keputusan didasarkan pada perasaan, intuisi, pengalaman, dan penilaian pribadi. Itu biasanya kayak pengalaman saya, misalnya kayak di organisasi itu biasanya gitu. Kalau misalnya orang yang udah jadi CEO atau misalnya udah jadi leader lama tuh biasanya enggak, ini mah kayak gini aja. Ini udah kayak gini aja, udah nggak usah mikir. Dia udah punya pengalaman dari bertahun-tahun jadi leader sih, udah tahu gitu pola suatu masalah. Atau misalnya kayak saya mau beli HP kayak tadi misalnya Samsung atau Xiaomi, karena pengalaman dengan Samsung tuh bertahun-tahun lebih menyenangkan dibanding pengalaman dengan Xiaomi misalnya, maka dia akan beli lagi Xiaomi gitu. Atau kayak saya punya teman, dia pakai iPhone, dari dulu pakai iPhone. Suatu ketika iPhone-nya rusak, terus akhirnya duitnya mungkin lagi mepet, dia beli HP Android gitu. Dia beli HP Android itu pusing karena kalau iPhone tuh dia punya OS-nya sendiri gitu, dan ya udah iPhone tuh ada 3 tipe misalnya, udah itu aja. Tapi kalau Android kan sesama, misalnya satu brand aja Samsung udah berapa tipe tuh, udah berapa spek banyak, akhirnya dia pusing. Memang sih dia ngambil Xiaomi, tapi satu ketika Xiaomi-nya rusak, nggak dalam waktu yang nggak lama dia Xiaomi-nya rusak, ya dia kembali ke iPhone itu, dia ngumpulin duit beli iPhone. Kenapa? Karena intuisi dia, perasaan dia, pengalaman dia itu lebih cocok di iPhone gitu, makanya dia ambil iPhone. Itu pengambilan keputusan contohnya melalui intuition. Nah, berikutnya kondisi dari pengambilan keputusan atau decision making condition. Gimana? Misalnya kondisinya ada 3 hal. Yang pertama itu certainty. Certainty itu situasi di mana pengambil keputusan dapat memperkirakan secara pasti hasil dari keputusan yang diambil gitu. Jadi kalau misalnya tadi motor saya habis bensin, ketika saya pergi cari botol Aqua 1500 ml, lalu saya pergi ke pom bensin untuk ngisi bensin ke botol itu, terus saya isiin ke motor, itu certainty. Saya udah yakin kalau ini motor mati, saya isi bensin pasti nyala gitu. Karena saya udah tahu, saya udah certain, saya udah yakin bahwa motor ini habis bensin gitu. Itu certainty. Risk itu berikutnya ya, yang risk itu situasi di mana pengambil keputusan dapat memperkirakan kemungkinan hasil dari keputusan yang diambil. Jadi kalau risk itu sifatnya kayak 50-50 gitu. Kalau misalnya motor saya mogok, kayaknya sih habis bensin gitu. Tapi kalau saya beli bensin, saya masih ada ketidakyakinan atau masih ada resiko bahwa motornya nggak akan nyala juga gitu. Masih ada masalah yang lain. Itu risk. Jadi 50-50. Kayaknya sih gini. Kayaknya kita cobain deh.
oh bener ya, ada kemungkinan oh iya bener emang habis bensin, udah diisi bensin motornya nyala. Atau udah diisi bensin ternyata bukan habis bensin, hal lain yang bikin motornya error gitu. Itu risk. Yang ketiga itu uncertainty, situasi di mana pengambil keputusan tidak dapat memperkirakan secara pasti hasil dari keputusan yang diambil. Jadi biasanya ini kalau motor mogok kita we have no idea gitu. Ini mogoknya kenapa? Apa habis bensin atau apa? Ini uncertainty. Saya nggak yakin. Saya coba-coba aja deh bensinnya. Oh bensinnya juga kosong, kita isi bensin. Oh masih nggak nyala. Kita buka lagi. Coba deh akinya mungkin jelek, akinya diganti. Oh, aki masih nggak nyala dan seterusnya. Itu uncertainty. Jadi ketika kita ambil keputusan kita isi bensin deh. Nah saya sama sekali nggak tahu bahwa ini akan berhasil gitu. Cobain aja gitu. Itu uncertainty. Jadi kalau dilihat, nah ini modelnya. Jadi decision making condition tuh dari yang paling kiri certain sampai uncertain itu level of ambiguitasnya makin tinggi gitu. Jadi kalau misalnya certain level ambiguitasnya rendah, nggak ambigu, kita nggak bingung, yakin bener kayak gini ya udah kayak gini. Kalau risk itu masih 50-50. Kalau uncertain sama sekali no idea gitu. Jadi sama sekali nggak yakin, kita cobain aja gitu. Itu level ambiguitasnya dari decision making condition. Yang terakhir, yang ketiga itu bias and error. Bias itu apa sih? Kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan pendekatan yang kurang logis. Jadi kayak tadi self-serving bias gitu. Itu bias gitu. Kita kita berhasil, semua perannya ada di kita. Gagal, perannya ada di orang lain. Itu kan nggak logis gitu. Gimana pun keberhasilan kita itu ada peran dari lingkungan juga, dari spiritual, doa orang tua misalnya, kita berdoa gitu, kita belajar, orang lain support juga, itu jadi keberhasilan kita. Kita gagal juga ada faktor eksternal dan internal gitu. Jadi kenapa disebut self-serving bias? Ada biasnya karena itu jadi nggak logis, nggak mungkin semuanya internal dan nggak mungkin semuanya eksternal. Atau misalnya overconfidence bias itu biasanya disebutnya. Kenapa bias? Karena kita memandang diri kita terlalu positif, terlalu berlebih, kita yang paling hebat gitu. Itu nggak mungkin, itu nggak logis. Nggak mungkin kita tuh sempurna, pasti ada kurang-kurangnya. Itu juga disebutnya bias. Makanya bias itu, nah self-serving bias atau ada overconfidence atau apalagi contohnya misalnya sunk cost error. Jadi sunk cost error tuh misalnya gini, kayak saya jadi di rumah tuh kalau kalian langganan IndiHome misalnya contohnya ya, kalian langganan IndiHome itu ada aplikasi namanya Catch Play. Ini bukan iklan, ini dalam rangka pembelajaran aja. Ada aplikasi namanya Catch Play. Jadi kalau misalnya si Catch Play itu suka nampilin film-film baru, kita bisa nyewa bayar gitu, sekitar 15.000 sampai 25.000. Waktu nontonnya itu 48 jam, jadi 2 hari, 2 kali 24 jam. Jadi waktu itu saya pengen nonton sama istri, nonton film agak lama, filmnya Tom Hanks, namanya judulnya Forrest Gump. Ada yang tahu nggak film Forrest Gump? Nah, si Forrest Gump ini pengen banget nonton. Jadi saya waktu itu nonton di mana gitu ya, cuma sepotong. Pengen banget nonton Forrest Gump, terus nyari di Catch Play ada gitu. Akhirnya saya bayar 15.000, saya nonton Forrest Gump. Nggak lama ternyata di TV biasa tuh tayang si Forrest Gump. Jadi kan akhirnya ya udah tayang, ya udah saya nontonnya di TV biasa. Saya nggak ada masalah kan, emang keinginan saya untuk nonton Forrest Gump terpenuhi, tapi biaya yang tadi saya keluarin 15.000 itu nggak kembali, itu sunk cost error. Jadi saya merasa bahwa ya udah 15.000 saya udah keluar, saya tetap nonton, nggak ada masalah. Padahal enggak, saya tetap rugi karena kalau saya tahu akan tayang di TV seperti biasa, saya nggak perlu bayar 15.000, sunk cost error. Bias lain, error lain bisa kamu lihat di notes di PPT yang slide yang ini, gitu ya. Jadi silahkan dibuka slideshow-nya, nanti di close, lihat di bawahnya ada notes, ini ada beberapa bias and error, bisa kamu baca. Atau kamu bisa lihat di bukunya Robbins and Judge. Robbins and Judge, Organizational Behavior, yang waktu itu pernah di awal kuliah saya bilang saya pakai buku itu. Kamu kalau nggak salah saya udah share e-booknya, saya lupa, tapi
Kamu bisa lihat di situ tentang bias, tentang error di topik perception and decision making. Di situ ada, kamu bisa lihat, baca bias apa aja gitu. Dan mungkin sambil merenungkan juga apakah kita suka melakukan itu atau enggak gitu ya. Nah, ini yang terakhir, ketika kita melakukan pengambilan keputusan itu ada 8 langkah untuk pengambilan keputusan. Yang pertama itu identify the problem, menentukan masalahnya apa. Kedua, menentukan kriteria dari keputusan tersebut. Gitu. Ketiga, memberi pembobotan terhadap kriteria. Keempat, memunculkan alternatif. 5, menganalisis alternatif. Keenam itu memilih alternatif. Ketujuh, mengimplementasi, melakukan alternatif tersebut, diubah jadi sebuah perilaku. 8, evaluasi. Udah sesuai belum dengan harapan? Gitu. Contohnya apa? Misalnya gini, identify the problem. Apa masalahnya? Masalahnya saya pengen beli HP baru misalnya. Itu problem. Problem saya, HP saya udah jelek, saya pengen beli HP baru. Itu identify the problem. Kedua, kita masuk ke identify the decision criteria. Di kriterianya apa nih HP barunya misalnya? Misalnya bisa dipakai untuk main game, apalagi kameranya bagus, depan belakang bisa bagus untuk selfie, misalnya 2 itu. 2 atau 3, satu lagi apa ya? Biar 3 deh. Ukurannya atau layarnya udah full, apa sih namanya HP kalau layarnya full? Pokoknya layarnya full gitu, udah satu HP itu full layar gitu. Misalnya itu kriteria, identify decision kriteria. Jadi kuat untuk main game, kameranya bagus, dan layarnya full. Terus kita kasih bobot ke kriteria tersebut. Main game bobotnya berapa? Misalnya main game bobot, kita ambil misalnya bobotnya dari 100 ya. Main game misalnya bobotnya 50. Kamera bobotnya 30 misalnya. Layar bobotnya 20, 50, 30, 20, 100 kan. Akhirnya kita bikin tuh alternatif. Kira-kira HP merek apa yang sesuai dengan kriteria yang kita bikin tadi. Ini kita ambil Samsung S20 misalnya, atau apa. Nah, itu develop kriteria. Terus kita analyze kriteria. Misalnya jangan S20 deh. Misal Samsung A50 atau A51 yang baru tuh, ya apapun itulah ya. Samsung A50 misalnya, terus Xiaomi Note 8 dan apa. Kita analisis gitu. Jadi kalau misalnya si Samsung nih dapat poinnya berapa? Ya ada poin tuh 50, 30, 20. Samsung poinnya dapat berapa, ini dapat berapa, ini dapat berapa, ini dapat berapa gitu. Nanti kita lihat mana yang poinnya paling gede. Itu kita memilih alternatifnya. Misalnya paling gede itu Xiaomi Note 8 tadi gitu. Berarti Xiaomi Note 8 yang kita pilih. Lalu akhirnya apa? Kita beli, kita pakai. Udah kita pakai, kita evaluasi tuh. Bener nggak sih dia kuat main game? Bener nggak sih dia fotonya bagus? Atau bener nggak sih layarnya full? Itu gitu. Kalau misalnya decisionnya yang kita ambil, pilihan yang kita ambil ternyata belum sesuai, berarti itu jadi masalah baru. Balik lagi ke step yang ke-1. Mulai lagi 8 step gitu. Itu step in decision making. Itu contoh di kehidupan sehari-hari. Tapi sebetulnya kalaupun dalam industri, organisasi nggak beda jauh, pasti seperti itu. Oke, jadi itu materi hari ini tentang persepsi dan decision making. Silakan kalau ada yang pertanyaan seperti minggu lalu, jangan posting di YouTube-nya, tapi silakan komen di postingan komen di Google Classroom. Oke, mungkin seperti itu aja. Tetap jaga kesehatan. Kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah. Tetap stay at home aja. Bisa melakukan apa aja. Kalau sekarang kan stay at home, nonton film, nonton drakor, apapun. Luangkanlah lumayan waktu untuk berhobi di rumah daripada keluar. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga kebersihan. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.